Oke, ini adalah penentuan. Apakah nanti emas akan tembus di atas 1885 atau justru turun di bawah 1850? Karena kenapa? Selama kurang lebih 3 hari terakhir, kita sempat melihat gap up, lalu kemudian sampai saat ini dia enggan turun, bahkan penurunan relatif sedikit. Nah, juga demikian dengan potensi dari crude oil. Kita akan lihat dari outlook US dollar terlebih dulu, termasuk US Treasury. Ya, persis dengan apa yang kita perkirakan kemarin, penurunan berlanjut dan saat ini berada di titik penentuan. Apakah dia akan melanjutkan penurunan di bawah level support yang sudah kita gariskan sampai kemarin ya. Posisinya di 105.60-an. Anda bisa lihat di sini, lower high, lower high, lower high, lower high, bahkan lower low, lower low, lower low, dan sampai saat ini pun masih tetap berada di level terendah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dia sanggup untuk melanjutkan penurunan tersebut dan tembus di bawah level ini untuk kemudian melanjutkan potensinya sampai 104.44 atau justru ini adalah saatnya dia untuk rebound. Meskipun terkait dengan rebound tersebut bisa saja rebound terbatas atau rebound sesaat ya. Nah, kondisinya kalau kita perhatikan dari candlestick di grafik daily, kecenderungannya adalah seperti ini teman-teman. Posisi candle-nya ditutup dengan doji candle, jadi 50-50 saja ini kemungkinan untuk turun lanjutan atau reversal naik. Nah, demikian pula dengan kondisi dari US Treasury-nya. Ini adalah kejutan teman-teman. Setelah kemarin ditutup dengan bullish, ada harapan untuk rebound, tapi apa yang kita curigai adalah terkait dengan potensi tertahan dari 50% long black candle atau long bearish candle. Ternyata betul, dia lanjutkan penurunan, dan saat ini pun kita masih tetap harus menunggu sampai at least dapat jawaban apakah dia turun di bawah support yang pernah terjadi sebelumnya apa tidak. Inilah tanggal 29 September. Itu berarti di angka level terendahnya 4,508. So far dia berada di 4,55 ya. Dan kita akan tunggu sampai data inflasi dirilis nanti malam. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka pergerakan di graf K4 ini adalah hal yang juga sudah kita ingatkan kemarin. Pilihannya adalah opsi antara dia tembus di bawah level support biru atau trendline biru, atau dia justru terpantau. Dan ini yang akan menjadi tanda tanya besar, apakah kita akan dapatkan kondisi di mana dia akan swing high dulu sebelum akhirnya dia turun lagi, atau tetap dia dalam jalur kenaikan. Atau dia langsung tembus di bawah support, lalu kemudian kalaupun ada swing high, masih tetap di bawah jalur trendline biru dan akhirnya lanjutkan penurunan sampai 4,38%. Itu sebabnya kondisi dari data ekonomi nanti malam akan sangat penting. Dan demikian pula akan mempengaruhi sentimen pergerakan terkait dengan pound sterling. Oke, kita lihat dulu. Kalau misalnya kita perhatikan, posisi pound sterling saat ini adalah dia sudah berada di atas level 0% Fibonacci retracement, yang berarti dia sudah berada di di atas 1.2260. Nah, terkejutnya adalah 1.2302 sudah ditembus, dan sekarang kita akan melirik 1.2389 adalah resisten berikutnya, teman-teman. Jadi harapan saya adalah penurunan antara 1.2302 ataupun maksimum 1.2260 sebelum akhirnya dia rebound, karena dengan catatan posisi ini masih didukung pula dengan kondisi candlestick daily yang relatif bullish dan juga ekspektasi dari kondisi US dollar yang melemah. Nah, tapi dengan catatan teman-teman, hati-hati begitu dia setelah mendekati 1.2380, karena yang dikhawatirkan adalah potensinya dia justru akan terjadi rejection di sini teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan data ekonomi cukup mendukung, yaitu nanti malam ternyata dolar kembali melemah, maka kita bisa harapkan lanjutan kenaikan mungkin secara bertahap 1.2400, 1.2450 atau bahkan 1.2530-an sebagai target utama. Hal ini semakin mendukung dengan posisi weekly yang memang sedang mendekati MA50 dan memang kita prediksikan memang minggu ini cenderung bullish. Oke, itu berarti gambaran untuk crude oil pun kalau kita prediksikan kemarin kita sempat bicara tentang gap yang terjadi di sini dan itu sudah ditutup teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah dia akan rebound atau justru ada kondisi dia di mana mungkin saja retest area 81 terlebih dulu, lalu kemudian barulah dia rebound. Ini sangat potensial terjadi. Jadi harapan saya untuk crude oil adalah Anda bisa saja memilih untuk lakukan buy kalau dia sudah mendekati level 81 dengan asumsi ini adalah potensial double bottom dan neckline-nya akan berada di teritori 85-86. Ya, cukup jauh. Dan itu berarti butuh proses 1 atau 2 hari ke depan atau bahkan sampai minggu depan. Nah, hal ini juga kaitannya dengan data inflasi nanti malam, ya relatif tidak terlalu signifikan memang, karena mungkin inilah yang akan menjadi pemicunya. Kebijakan dari bank sentral ataupun kebijakan dari OPEC, itu yang akan menjadi setir ataupun kemudi untuk pergerakan crude oil.
Di sisi lain, saya lebih berharap strong demand itu kemungkinan posisinya adalah jauh lebih kompeten, jauh lebih potensial kalau kita lihat penurunan di bawah $80, dan itu lagi-lagi 2 hari yang lalu saya sempat mengingatkan Anda lebih diperkenankan atau lebih disarankan kalau ternyata melihat ada penurunan sampai teritori mendekati katakanlah 78 atau 77, barulah di situ strong demand kemungkinan muncul. Jadi posisi ini akan menjadikan pilihan untuk Anda. Apakah Anda melakukan buy di 81 atau menunggu sampai jebol di bawah 80, kemudian siap-siap lakukan buy di teritori 7778. Karena itu yang paling potensial stronger demand. Sementara 81 bisa saja terjadi double bottom. Tapi untuk sementara ini, sampai at least menjelang rilis data inflasi nanti malam, silakan pertahankan posisi sell terlebih dulu. Tapi dengan catatan, begitu dia bergerak naik di atas $84, Anda siap-siap untuk exit atau langsung switch strategi menjadi buy. Yang dikhawatirkan adalah efek dari pernyataan Putin, yaitu memperkirakan kebijakan pemangkasan produksi oleh OPEC itu kemungkinan akan diperpanjang lebih dari 2023. Nah, walaupun demikian, yang menjadi catatan khusus saya adalah kondisi ini rejection, tapi inilah yang menjadi alasan saya untuk waspada di teritori 81. Oke, sekarang kita bicara tentang gold, di mana posisinya di grafik H1, kecenderungannya kita masih tetap bisa mengintip area 1887 atau bahkan 1914. Oke, itu cukup besar, cukup jauh. Saya tidak mau memperkirakan terlalu tinggi, tapi perkiraan saya adalah 1887 akan menjadi trigger atau pemicu. Tapi hati-hati, tergelincir di bawah 1871 bukan berarti dia akan turun, melainkan kita berharap dia tertahan di teritori yang sebelumnya menjadi resisten. Jadi, kalau secara formation, dia masih tetap mengikuti alur kita, yaitu higher low dan juga higher high, sehingga kemungkinan dia masih tetap dalam jalur uptrend. Artinya, idealnya sebetulnya kita mengharapkan dia turun sampai 58. Dan disinilah letak potensial good buyer atau good demand. Sementara kalau misalkan kita melakukannya di 1866, 1870, bisa, tapi mungkin agak relatif higher risk. Nah, tapi tujuannya sama, yaitu tetap dalam kondisi kenaikan. Nah, di grafik H4 pun menunjukkan hal yang sama, tapi di sini kondisinya Anda bisa lihat semakin terlihat jelas resisten psikologis 1885. Apakah kita akan memungkinkan dia untuk mendorong terlebih dulu naik sampai mendekati data CPI, kemudian dia turun? Mungkin saja. Atau misalkan data CPI-nya ternyata secara mengejutkan lebih rendah, maka dia bisa langsung nendang dan bisa saja muncul 1900 dalam waktu dekat. Atau prediksi lainnya, kalau misalkan dia idealnya adalah koreksi terlebih dulu, baru dia naik saat data, itu juga sangat potensial. Yang harus kita waspadai adalah terkait dengan grafik daily. Mungkin kita melihat di sini resisten yang paling penting adalah 1885. Oke, dari jalur penurunan yang ternyata tertahan di jalur support psikologis, dan itu betul, lalu kemudian terbantu dengan gap up, lalu kemudian melewati teritori biru atau resisten 1, dan sekarang berada mendekati resisten 2. Nah, kalau saya perbesar di sini teman-teman, yang ingin saya tunjukkan adalah hati-hati. Kita ternyata berada di sisi resisten yang cukup kuat juga, yaitu 50% Fibonacci retracement kalau Anda tarik dari puncak 1947 sampai 1810 bottom kemarin. Ternyata dia sudah terpantul sebesar 50%, dan kita tidak tahu apakah 50% itu berarti akan sangat kuat untuk rejection. Itulah sebabnya kenapa sampai detik ini kenaikan tertahan di level tertingginya 1878, 1880. Oke, berarti ini tetap harus waspada, tapi tetap tujuan utama kita adalah data CPI. So, di malam hari teman-teman, kalaupun misalkan teman-teman sudah katakanlah sudah mendapatkan profit sebelum data dirilis, sebaiknya exit, sisakan waktu 1 jam atau maksimum 30 menit sebelum data rilis, kemudian teman-teman siap eksekusi setelah data dirilis saja. Dan ikuti dengan skenario yang ada, bahwa kemungkinan kalau aktualnya tidak terlalu mencengangkan, tidak terlalu ekstrim, maka kemungkinan penurunan hanya bersifat sementara. Tapi kalau misalkan katakanlah data inflasinya relatif lebih tinggi, maka ini bisa saja terjadi faktor koreksi sampai teritori 1850 atau bahkan di bawahnya. Oke, jadi kemungkinan posisi itu masih akan tetap ditentukan oleh sentimen market dari data inflasi. Nah, dengan demikian teman-teman, potensi perubahan tren bisa saja terjadi kalau datanya relatif ekstrim lebih tinggi atau ekstrim lebih rendah. Ekstrim lebih rendah akan mendukung emas untuk segera mencapai level 1900, dan pound sterling bisa saja mencapai 1.2400.